Joko Sasongko kali ini berikan bola. Greg Nokolo, masih Greg Nokolo. Umpan yang sangat baik, Safi Sali. Kita harus bilang memang Safi Sali dengan Greg Nokolo itu bermain seperti bermain dengan hati. Mereka sudah saling tahu bagaimana saling memberi umpan dan juga pergerakan-pergerakan tanpa bola yang sering mengacaukan barisan pertahanan lawan. Ya, ini adalah umpan terupas yang benar-benar mengerti. Dalam pertandingan pertama, Pelita Jaya menghadapi Sriwijaya FC, di mana ketika itu Pelita Jaya menyerah dengan skor 1-3. Greg Nokolo beradu kecepatan dengan Ricardo Salampesi. Masih Greg Nokolo kali ini, kita lihat masih Greg Nokolo masuk dalam daerah kotak penalti. Safi Sali, sayang sekali kita lihat kontrol bola dari Safi Sali tidak sempurna. Peluang emas dari duet Greg Nokolo dan Safi Sali. Ya, kita bisa melihat bagaimana berbahayanya kecepatan dari Greg Nokolo. Dia dengan cukup cepat meninggalkan pengawalnya Ricardo Salampesi, seorang bek yang sebetulnya cukup berpengalaman. Sayang sekali memang kontrol bola dari Safi Sali setelah menerima umpan dari Greg cukup buruk sehingga bisa di clearance. Tendangan dari John Taborson kali ini kepada Safi Sali. Masih ada Yo Jae-hoon. Ya, cukup banyak sebetulnya peluang dari Pelita Jaya dalam melakukan serangan. Di 10 menit ataupun sebelum 10 menit sudah beberapa peluang yang didapatkan. Hingga ke kotak penalti, pemain berusia 32 tahun asal Bulgaria, Stanislav Zekov. Kita lihat pelatih Alfred Riedel. Manu Anggai langsung berikan bola. Kali ini adalah Beto Gonçalves. Sudah ditunggu oleh Victor Igbonevo. Masih Beto Gonçalves. Zarahan Keranggar kali ini mengefek bola. Kali ini bola dikuasai oleh Ian Luis Cabes. Ian Luis Cabes kembali. Ian Luis Cabes. Bola dikuasai oleh Karik Wardana. Sangat menarik, saling serang. Kita lihat bagaimana Persipura meskipun bertindak sebagai tamu dan beberapa menit awal tadi sering sekali mendapatkan tekanan. Kini balas untuk menyerang dan sebuah peluang tentunya dari Ian Luis Cabes. Tidak bisa ditahan oleh Ruben Karel Sanadi yang mengawal Cabes tadi. Ekspresi dari Jackson F. Thiago. Ian Luis Cabes, Anis Choi. Permainan bola pendeknya memang menjadi kekuatan dari Persipura Jayapura. Manu Anggai. Ya, bola dibuang oleh Gerald Pangkali. Kita lihat Manu Anggai masih meringis kesakitan. Salah satu gelandang bertahan yang memang begitu luar biasa penampilannya bagi Persipura Jayapura musim lalu. Tapi musim ini memang tidak bisa tampil maksimal karena mengalami cedera yang cukup berkepanjangan. Dari Persipura sampai sejauh ini, selama musim pertama Choi Dong-soo memperkuat PSMS Medan. Bola kepada Greg Nokolo kali ini. Masih Greg Nokolo. Handball tampaknya. Ya, lagi-lagi sebuah pergerakan yang sangat berbahaya dari Greg Nokolo. Kecepatan dari Greg ini memang harus benar-benar diwaspadai oleh para pemain belakang Persipura. Kita lihat dia bisa menyelinap di antara Ricardo di Persela Lamongan tentunya. Kembali kita lihat bagaimana Ortizan Salosa. Bola berhasil direbut oleh Joko Sasongko. Bukan sebuah pelanggaran. Manu Anggai kali ini menguasai bola. Serangan balik cepat. Victor Pai, Gerald Pangkali, Beto Gonçalves. Ada pergerakan dari Ian Luis Cabes. Kembali kali ini, umpan maksudnya kepada Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves. Peluang emas dapatkan oleh Zarahan Keranggar. Masih ada Victor Igbonevo. Agak kewalahan dalam beberapa serangan. Zarahan Keranggar. Ian Luis Cabes kali ini dikawal ketat oleh Ruben Sanadi. Ian Luis Cabes berikan maksudnya kepada Choi Dong-soo. Masih ada Zarahan Keranggar kali ini. Masih Zarahan Keranggar. Kita lihat, 3 pemain harus menghentikan Zarahan Keranggar. John Taborson kali. Ya, rasanya ada instruksi khusus memang untuk mengawal. Ernest Jeremiah bersama dengan Bio Paulin di tribun penonton. Ernest Jeremiah juga salah seorang pemain bintang bagi tim Persipura Jayapura. Ya, ketika Persipura menjadi juara 2 musim yang lalu, Ernest Jeremiah merupakan tandem dari Boas dan Beto.
bagaimana permainan Angel Bersani yang masih tidak memberikan bola, menyilang untuk mereka akan menyerang ataupun bertahan dan mengkombinasikan serangan dan bertahan dengan sama baiknya. Ini juga tidak lepas dari pengalaman dari pemain-pemain Persipura yang sudah beberapa kali tampil di ajang Asia meskipun hasilnya mungkin belum maksimal. Greg Nokolo kali ini masih Greg Nokolo berikan bola dan penyelamatan dari Yo Jae-hoon terhadap tendangan John Takbor Songkali. Ya, sebuah refleks yang sangat-sangat bagus dari Yo Jae-hoon. Peluang terbesar bagi Pelita Jaya untuk membuka skor. Setelah tendangan dari Greg Nokolo disambut oleh John Takbor. Benar-benar merepotkan pertahanan dari Persipura. Kali ini Victor Pai yang kesulitan dan dilapis oleh Ricardo Salampesi. Keberuntungan didapat oleh Persipura Jayapura terhadap refleks Yo Jae-hoon. Ya. Dalam kondisi peluang emas bagi tim Pelita Jaya tadi. Di sore hari ini. Sebentar ini kita lihat kembali kerjasama Ian Luis Cabes. Masih Ian Luis Cabes. Ian Luis Cabes kali ini mendapat pengawalan cukup ketat dari Edi Habib Murtado. Setelah tadi sempat melewati Stanislav Zekov, Artisan Salosa, Manu Anggai, handball Manu Anggai. Kelemahan dari Persipura Jayapura adalah emosi. Selama emosi mereka terkontrol dengan baik, maka tim lawan kembali lebar ke dalam kali ini. John Takbor Songkali, Safi Sali, masih John Takbor, berikan kepada Greg Nokolo. Beradu badan dia dengan Ortizan Salosa. Sepak pojok bagi Pelita Jaya FC Karawang. Kelihatan sekali memang bagaimana Greg Nokolo begitu mengeksploitasi kelebihannya dalam hal kecepatan untuk mengancam gawang ataupun pertahanan dari Persipura. Joko Sasongko dengan kaki kirinya, kali ini Stanislav Zekov. Masih ada Victor Igbonevo. Masih berhasil dikuasai Joko Sasongko. Lagi-lagi sepak pojok untuk Pelita Jaya FC Karawang. Pelajaran Edi Habib Murtado. Bagi Pelita Jaya senior ketika mereka pemain-pemain muda ini sudah bisa masuk ke dalam tim senior. Greg Nokolo kali ini, Safi Sali, peluang masih dapatkan. Wow. Kita lihat bagaimana penyelamatan dari Yo Jae-hoon. Tindakan-tindakan yang memang boleh dibilang cukup keras seperti yang tadi sempat kita lihat. Memang ada sebuah tendangan dari Ortizan Salosa lah yang hal-hal yang tidak perlu dilakukan sebenarnya, dan ini menjadi kelemahan dari dia ada tendangan kaki kanan dari Ortizan Salosa ke kepala Joko Sasongko. Ya, betul sekali. Ini adalah perebutan bola 50-50 karena posisi dari Joko juga berpeluang dan posisi Yo belum sepenuhnya menguasai bola. Ini kembali kita lihat. Ini terekam dengan jelas dan ini bisa menjadi sebuah bukti dari komisi disiplin untuk bisa memberikan sebuah peringatan terhadap tindakan-tindakan yang tidak perlu dalam dunia sepak bola. Sangat tidak perlu. Kalaupun wasit tidak memberikan peringatan kepada Ortizan ataupun memberikan Ian Luis Cabes, Beto Gonçalves, masih ada Stanislav Zekov. Pelanggaran dari Beto Gonçalves terhadap Stanislav Zekov. Ya, dalam squad ataupun skema yang dimainkan oleh Jackson Tiago, Beto kita lihat menjadi seorang penyerang tunggal yang harusnya didukung oleh dua orang
mengenai wajah dari Stanislav Zekov. Ya, tidak jelas nih tindakan ataupun upaya dari Ruben Karel untuk menahan kartu kuning yang akan dikeluarkan pada Egy Melgiansyah yang melakukan blocking yang mencederai Jan Wiskabes kelihatannya. Kartu kuning diberikan untuk Egy Melgiansyah. 2 kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Masla Iksan. Kita lihat dalam tayangan lambat. Memotong bola. Kita lihat bagaimana Egy Melgiansyah. Sama-sama rapat pertahanan dari kedua tim. Itulah yang menyulitkan masing-masing penyerang untuk bisa menembus daerah kotak penalti. Juga cuaca yang cukup terik. Setidaknya membuat para pemain fokus untuk menyimpan tenaga. Dan kali ini adalah Zahrahan Keranggar. Inilah dia Persipura Jayapura. Mereka bermain tenang, mereka bermain dengan bola-bola pendek, dan akhirnya mampu mencetak gol melalui Zahrahan Keranggar lewat satu pergerakan bola yang sangat baik. Zahrahan Keranggar berhadapan dengan penjaga gawang Kadek Wardana dan merubah kedudukan menjadi 0-1 dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Singapura Bangsa, Karawang, Jawa Barat. Ya, Zahrahan serta Alberto Gonzalez mengalahkan jebakan offside yang diterapkan oleh Victor Igbonevo dan Edi Hafid Murtado. Kita lihat betapa tenangnya Zahrahan Keranggar, dan ini adalah pengertian yang sudah terjalin sejak lama tentunya. Ya, kita lihat bagaimana Zahrahan Keranggar dan jeger. Tendangannya pelan tapi mampu menjebol gawang Kadek Wardana. Tidak bisa ditahan oleh bek yang tertinggal di belakang pertahanan Pelita, Victor Igbonevo serta Edi Hafid Murtado. Disambut oleh para pendukung dari musim ini. Datang kali ini kembali Jan Wiskabes. Masih Zahrahan Keranggar, kali ini kepada Choi Dong-so dan berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana permainan segitiga dari tim Persipura Jayapura. Ya. Gol oleh Ruben Sanadi terhadap Choi Dong-so. Ya. Akhir dari babak pertama, skor adalah 0-1. Pelita Jaya tertinggal dari Persipura Jayapura, di mana gol dicetak oleh Zahrahan.